Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami mahasiswa Matematika Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta akan mempresentasikan penelitian kami yang berjudul Analisis Perpindahan dalam Penggunaan Sosial Media di Kalangan Mahasiswa. Kelompok kami beranggotakan 4 orang. Yang pertama ada Solihatun Hasanah, yang kedua Raffi Revanza, yang ketiga Nurul Fitri, yang terakhir Muhammad Gadi Harimulyadi. Latar belakang penelitian kami kali ini yaitu berkembangnya ilmu matematika, terutama pada aplikasi rantai Markov sendiri, ada banyak hal yang bisa kita amati dalam kehidupan nyata. Salah satunya sosial media yang menjadi salah satu tren komunikasi di era globalisasi ini. Beberapa contoh sosial media yang sedang berkembang saat ini yaitu Instagram, Twitter, WhatsApp, YouTube, dan lainnya. Dalam penggunaan sosial media tersebut, terdapat perpindahan dari contoh sosial media yang satu ke contoh sosial media lainnya. Perpindahan tersebut merupakan penerapan dari rantai Markov. Kami memilih perpindahan penggunaan sosial media karena sosial media adalah media online yang sangat banyak diperlukan dan digemari pada era saat ini, sehingga dapat memudahkan kami untuk mencari responden. Dengan demikian, dari hasil penelitian ini kita dapat mengetahui matriks, rantai Markov, peluang transisi N langkah, peluang steady state, peluang absorbing dari pengamatan yang kita lakukan. Rumusan masalah penelitian kami kali ini, yang pertama, berapa peluang masing-masing perpindahan dalam penggunaan sosial media yang digunakan mahasiswa? Yang kedua, apa sosial media yang menjadi favorit mahasiswa? Yang ketiga, bagaimana keterkaitan dalam perpindahan penggunaan sosial media dengan konsep rantai Markov? Yang keempat, bagaimana pangsa pasar penggunaan sosial media pada periode selanjutnya? Selanjutnya, tujuan penelitian kami yang pertama, untuk mengetahui peluang perpindahan dalam penggunaan sosial media yang satu ke yang lainnya. Yang kedua, untuk mengetahui sosial media yang menjadi favorit mahasiswa. Yang ketiga, untuk mengetahui keterkaitan dalam perpindahan penggunaan sosial media dengan konsep rantai Markov. Dan yang terakhir, untuk mengetahui pangsa pasar penggunaan sosial media pada periode selanjutnya. Variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian kami ada dua. Yang pertama ada sosial media, dan yang kedua ada pangsa pasar. Untuk sosial media sendiri terdiri dari Instagram, WhatsApp, YouTube, Twitter, dan lainnya. Untuk pangsa pasar sendiri bisa diketahui dengan mencari nilai probabilitas. Kemudian ada teknik analisis data yang kita lakukan. Yang pertama, melakukan penyebaran kuesioner melalui platform sosial media. Yang kedua, menginput data yang diperoleh dari kuesioner. Yang ketiga, membuat tabel berbagai aplikasi sosial media yang digunakan oleh responden. Yang keempat, menentukan peluang dari setiap keadaan. Yang kelima, membuat matriks peluang transisi. Yang keenam, memprediksi pangsa pasar menggunakan matriks peluang transisi N langkah. Yang ketujuh, menentukan klasifikasi state rantai Markov dan steady state atau limiting probability. Yang terakhir, menentukan keadaan absorbing. Kemudian, inilah data responden yang telah kita peroleh dari kuesioner tersebut dan diperoleh 77 responden dari 1 Juni sampai 7 Juni 2021. Bisa dilihat datanya. Kemudian telah kita peroleh tabel perpindahan dalam penggunaan sosial media. Jadi, dari aplikasi Instagram akan berpindah ke aplikasi Instagram. Akan sebanyak 2, dari Instagram ke WhatsApp sebanyak 1, Instagram ke YouTube 1, Instagram ke Twitter 1, Instagram ke aplikasi lainnya itu 0. Dan selanjutnya bisa dilihat di tabel. Kemudian ada rantai Markov yang bisa kita buat dari tabel tersebut. Bisa dilihat rantai Markovnya dan bisa juga dilihat bahwa di manakah keadaan yang saling berkomunikasi dan berapakah kelas yang terdapat di rantai Markov ini. Kemudian ada pengolahan data. Yang pertama, aplikasi sosial media favorit saat ini, yaitu Instagram itu sebanyak 10, WhatsApp 9, YouTube 33, Twitter 17, dan yang lainnya 8, sehingga totalnya sama dengan responden yang telah kita peroleh, 77. Kemudian aplikasi sosial media favorit sebelumnya, ada Instagram sebanyak 5 orang, WhatsApp 60 orang,
YouTube 5 orang, Twitter 4 orang, dan yang lain 3 orang. Dan hasilnya pun sama, 77. Selanjutnya ada peluang transisi. Untuk peluang transisi dari aplikasi yang satu ke aplikasi lainnya bisa dilihat pada tabel di layar. Dengan keterangan Instagram ke Instagram 2/5, Instagram ke WhatsApp 1/5, Instagram ke YouTube 1/5, Instagram ke Twitter 1/5, Instagram ke lainnya 0, dan sisanya bisa dilihat pada layar. Untuk tabel peluang transisi tersebut didapat dari pembagian antara jumlah perpindahan setiap aplikasi dengan jumlah keseluruhan aplikasi tersebut. Sedangkan untuk pengguna masing-masing sosmed didapatkan dari pembagian total aplikasi dengan jumlah data. Untuk peluang transisi tersebut dapat dituliskan dengan bentuk matriks seperti di layar. Pengguna masing-masing sosial media setelah perpindahan aplikasi adalah vektor awal yang kita sebut sebagai X, di mana X sendiri di sini ada 10/77, 9/77, 3/77, 17/77, dan 8/77. Untuk mendapatkan prediksi perpindahan aplikasi sosial media yang digemari 2 tahun ke depan, kita perlu mengalihkan matriks P dengan matriks X. Sehingga diperoleh, untuk prediksi perpindahan aplikasi sosial media yang digemari 2 tahun ke depan, 713/3.850, lalu 66.371/277.200, selanjutnya 41.581/138.600, dan 575/3696, serta 16.603/138.600. Kemudian ada peluang steady state. Steady state ada syaratnya. Yang pertama, keadaannya bersifat tidak periodik atau aperiodic. Yang kedua, semua keadaan berada dalam satu kelas yang sama, recurrent atau irreducible. Dengan begitu, P tersebut memenuhi syarat steady state, sehingga bisa kita kalikan P1 sampai P5 dengan P. Seperti yang terlihat pada gambar. Kemudian didapat P1 sama dengan 0,198, P2 sama dengan 0,27, P3 sama dengan 0,261, P4 sebanyak 0,158, P5 sama dengan 0,113. Dari sini kita sudah dapat memprediksi aplikasi sosial media favorit yang digunakan 2 tahun ke depan dan peluang steady state-nya. Bisa dilihat pada Instagram steady state-nya itu 19,8%, WhatsApp steady state-nya 27%, YouTube 26,1%, Twitter 15,8%, dan yang lainnya 11,3%. Kemudian ada peluang N langkah. Di sini kita perlihatkan lagi bahwa ada matriks P di sini. Dari matriks P akan dihitung peluang N langkah. Misal kita ingin menghitung peluang 2 langkah dimulai dari keadaan 1 dan berakhir di keadaan 3. Maka kita bisa mengambil peluangnya dengan cara yang di bawah ini, sehingga didapat 78/300. Kemudian ada peluang absorbing. Untuk mendapatkan absorbing, kita harus memenuhi sebuah syarat. Yang pertama, memiliki paling sedikit satu keadaan absorbing. Yang kedua, selalu ada transisi dari keadaan non-absorbing ke keadaan absorbing. Jika kita lihat dari matriks P, tidak ada syarat yang terpenuhi, maupun itu 1 atau 2. Maka kita tidak dapat menghitung peluang absorbingnya. Kesimpulan penelitian kami kali ini, peluang perpindahan pengguna sosial media pada kalangan mahasiswa sebagai berikut. Bisa dilihat ke layar, 0 ke 0 artinya Instagram ke Instagram, 0 ke 1 Instagram ke WhatsApp, 0 ke 2 Instagram ke YouTube, 0 ke 3 Instagram ke Twitter, 0 ke 4 Instagram ke lainnya, dan selanjutnya seperti itu. Matriks peluang dan prediksi peluang perpindahan penggunaan sosial media pada kalangan mahasiswa yaitu penggunaan aplikasi Instagram yang awalnya relatif sedikit, sebanyak 13%, meningkat menjadi 20,5% pada 2022. Kemudian akan meningkat menjadi 18,5% pada 2023. Sedangkan untuk aplikasi WhatsApp juga memperlihatkan perubahan persentase penggunanya setiap tahun yang sangat
meningkat di mana pada tahun 2021 diperlihatkan sebanyak 12%, kemudian akan meningkat cukup tinggi hingga 35% pada tahun 2022 dan akan menurun menjadi 24% pada tahun 2023. Pada aplikasi YouTube, terjadi juga perubahan persentase penggunanya dengan angka yang bisa dibilang cukup besar penurunannya, di mana pada tahun 2021 terdapat 45%. Namun, pada tahun 2022 akan terjadi penurunan menjadi 20,5%, dan akan meningkat kembali pada tahun 2023 sehingga menjadi 24%. Sedangkan pada aplikasi Twitter terjadi penurunan yang cukup signifikan, di mana pada tahun 2021 memberikan persentase sebanyak 22% dan akan menurun menjadi 11% pada tahun 2022 dan akan naik menjadi 15,5% pada tahun 2023. Dan terakhir, untuk aplikasi selain 4 yang tertera, terjadi perubahan persentase penggunanya juga di mana 10% pada tahun 2021, kemudian meningkat menjadi 13% pada tahun 2022, dan akan turun kembali menjadi 12% pada tahun 2023. Sekian persentase dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.